pertanyaannya bagus. Nah, beritakanlah kemudian Bible-mu itu apa yang ditulis Bible tentang salib. Nah, jelaskanlah ke kita. Serba salah kalau dia jawab jujur, lolos, tapi imannya rusak. Nah, tapi kalau dia jawab sesuai imannya, orang lebih tahu, oh ternyata dia dari itu kan gitu. Serba salah ya Pak, susah itu. Jelas kok perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Serba salah. Yesus nggak bersalah, berarti lolos dong dari perintah Tuhan. Terus siapa dong yang dibunuh? Ya jawab dong, itu yang menemui Saulus. Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu susah memang ini orang kayak gini. Ya, karena yang kita hadapi bukan manusia saja. Manusia separuh setan. Saya sama Sembah, ya. karena Tuhannya adalah roh. Ya, Bang Saiful Gultom, selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa, Bang Saiful? Saya mantan misionaris. Mantan misionaris. Sekarang masih atau mantan ya? Saya sudah Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal Bang Yudi. Berapa tahun Bang? Bang, berapa tahun jadi misionaris? Saya jadi misionaris lebih kurang 10 tahun. Waduh. Wah. Itu terorganisir atau main sendiri atau ada kelompoknya Bang? Ini sebenarnya terorganisir ya. Kalau dapat Kita- pasien, dapat ini reward. Gimana tadi? Kalau dapat pasien, dapat hadiah. Bukan hadiah. Memang udah target itu, maksudnya strategi gitu. Untuk murtadkan orang Islam gitu ya. Iya, kalau kita dulu, tapi maaf ya, kita dulu memang udah misinya seperti itu ya, apa boleh buat, kita laksanakan dahulu. Akan tetapi, ternyata hati nurani kita itu berbenturan dengan kata mulut, jadi nggak sesuai. Ternyata kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang abadi, sesuatu hakikat yang sebenarnya. Sehingga kita berdosalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kata hati nurani kita, sehingga kita berhijrah untuk memeluk agama Islam. Kalau dulu Pak Gultom ini sasarannya yang mana Bang? Sasarannya anak-anak cendekiawan, muslim atau orang-orang gimana? Atau dari desa ke desa apa? Sasarannya gimana Bang? Kalau sasarannya biasanya orang ekonomi menengah ke bawah. Itu kan nggak langsung suruh murtad kan, gimana cara awalnya Bang? Kita memberi suatu embel-embel atau memberi sembako gitu ya kan. Memang pada umumnya sasarannya orang-orang miskin lah gitu. Itu biasanya ada di pinggiran perkotaan, di pedesaan atau daerah-daerah yang terisolir. Termasuk daerah bencana gitu ya Bang? Iya, betul sekali. Jadi memang saya udah, mohon maaf ya, saya sudah beberapa kali mau naik. Ya alhamdulillah sekarang saya dinaikkan. Makasih Bang Juma. Sama-sama Bang Yudi. Selalu Bang. Bukan Mbak Yudi Bang, Pak Gultom. Oh, sorry. Kalau nama kita sudah diganti Saiful Anwar Gultom setelah Muslim. Ah, Masya Allah. Tadinya siapa Bang? Sebelumnya nama saya Haris. Kondo Mengkendek. Oh gitu. Haris Warsito. Oh. Saya orang Medan Bang, saya orang Batak dari Medan. Di Medan pun masih jauh, di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi saya mohon petunjuk, mohon arahan, pembinaan. Saya baru belum sebulan saya memeluk agama Islam. Saya minta petunjuk
arahan, bimbingan dan pembinaan agar saya itu bisa mempelajari agama Islam gitu loh Bang Juma. Tolonglah gimana caranya gitu. Baru sebulan bang. Baru sebulan. Kenapa bisa bang? Faktor apa? Faktor utamanya? Faktor utamanya kita kan sering meriset Al-Quran. Oh belajar. Iya, belajar Al-Quran. Lagipun saya memang gimana ya, begitu mendengar eh, tausiah ataupun ceramahnya Bang Juma, saya bergetar loh. Karena apa-apa yang disampaikan Bang Juma itu semuanya benar. Nggak ada yang salah. Jadi saya pun kalau mau marah pun saya nggak bisa marah. Karena apa yang diomongkan, yang sampaikan itu semuanya fakta, ada dalilnya semua. Jadi kita pun ya nggak bisa lah mau bilang apa-apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya bang, iya bang. Artinya mengguncang itu ya bang, mengguncang jiwa. Sangat mengguncang karena begini, salah satu kutipan dari apa yang disampaikan Bang Juma kemarin itu terkait mengenai original teks Alkitab. Selama ini kita nggak tahu di mana original teks Alkitab itu mengatakan seperti Bang Juma katakan, ternyata kita bertuhankan ke Theos selama ini. Ini baru saya sadari. Saya salah seorang sarjana teologi lulusan Universitas Nomensen Sumatera Utara. Bah, sarjana. Jadi begitu saya mendalami Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak kita temukan di kitab-kitab lain. Apa-apa itu? Kalau saya meriset, begitu saya mendengar tausiah Bang Juma selama ini, saya merasa berkewajiban untuk mempelajari ataupun meriset Al-Quran. Loh, ada apa isi Al-Quran sebenarnya, kan begitu ya kan Bang Nandar ya? Jadi setelah saya riset, saya menemukan beberapa bahasa ataupun abjad ataupun kalimah-kalimah yang tidak dimengerti oleh manusia. Salah satu di antaranya yang terpanjang ada itu di surah Maryam. Di mana di surah Maryam itu ada kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi kalau kita lihat di sampingnya, para ulama Indonesia menerjemahkan hanya Allah yang tahu. Kan begitu. Jadi saya pun, loh, ini kitab ada kalimat tapi tidak dimengerti oleh manusia. Jadi saya berpikir, berarti ini salah satu hak prerogatifnya Allah, yaitu istilahnya misalnya kayak buatan Inggris lah, misalnya buatan Inggris misalnya made in England, buatan Cina made in China, buatan Indonesia made in Indonesia. Berarti Al-Quran made in Allah, seperti itu saya kira. Jadi saya pun kagum lah. Saya terkagum melihat ini, dan ini belum pernah saya sama sekali melihat yang seperti ini. Berarti menandakan Allah memberi materai bagaikan disi tempel bahwasanya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti itu Bang Juma. Saya memang menangis, sampai saya menangis melihat itu. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah saya pun sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Saya bisa membaca Al-Quran itu dalam tempo waktu sekitar 3 minggu. Masya Allah, luar biasa. Iya, seperti itulah. Saya yakin dan percaya bahwasanya di ayat pertama Al-Baqarah itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi saya setelah diberi Allah materai, Subhanallah. setelah Allah memberi materai menandakan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk ilahi, dan di ayat pertama pun menyatakan bahwasanya tidak ada keraguan di dalamnya. Saya pun merasa tersungkur. Saya merinding saya membacanya, nggak tahan jantung saya membacanya. Ternyata selama ini saya bergelimang dosa.
Saya telah banyak mengkristenkan orang, hampir 1.000 orang saya kristenkan orang di berbagai daerah di Indonesia. Allahu Akbar. Jadi saya sebenarnya memohonlah petunjuk pada seluruh apologet Islam Indonesia, karena saya mengetahui bahasanya apologet Islam Indonesia adalah orang pertama, ring pertama yang membela agama Islam di Indonesia pada umumnya. Saya memohon pada Bang Zuma, siapapun yang ada di sana, Bang Nandar, memberi arahan ke saya agar saya bisa mempelajari agama Islam dengan sempurna begitu, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, Bang Juma izin bentar. Waalaikumsalam Memang warahmatullahi sektor wabarakatuh. kita ya. Silakan. Nah, Pak Gultum Waalaikumsalam. di Sibolga, Pak ya. Sekarang saya sudah ada di Jakarta karena demi keamanan saya diteror oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melarikan diri ke Jakarta. Oh gitu, berarti di ini Bang Andi deh. Kalau di sana atau nanti ada dari ini kan MCI juga di sana. Monggo Bang Andi. Ya biar dia berkisah dulu, tapi ini bukan framing ya Pak ya. Nah, maksudnya ya, karena dibawa ya tahu sendiri lah Pak. Saya diislamkan di Tapanuli Tengah, dan saya pun membawa surat Islamnya dari KUA, dari kantor urusan agama, dan satu lagi dari Majelis Ulama Indonesia cabang Sibolga. Lanjut dulu Bang Handi. Saya ada telepon Bang Handi. Iya. Lanjut. Saya monitor. Silakan. Jadi posisi saya sekarang di Jakarta ada di Cikini. Bisa bertukar nomor Pak Gultom? Boleh, silahkan. Boleh, nomor saya ada di situ. Boleh saya sebutkan nomornya. Jangan disebut Bang. Oke. Nanti teman-teman yang tulis nomor saya di bawah ya. Oh, jadi ini nomor Bang Nandar. Nomor saya di Selebes Bang. Kita dekat kok, nggak jauh dari Cikini juga sih. Ya, Tolong dikirim. ditulis nomor saya di bawah biar Pak Gultom nyatet. Oh, sebentar ya. Umur saya memang udah lumayan ini. Umur saya udah 57 tahun. Jadi dicatat pakai pulpen, pena. Enggak, nanti di bawah ya, ada nanti yang tulis di bawah. Oh, tuliskan Tulis aja Bang. itu nomor saya Bang di bawah. Oke deh. Yo. Ya Allah ya Rob. Kasihanlah sama saya Bang, minta tolonglah. Saya diteror, terus diteror. Memang biasa itu Pak Gultom. Kalau memeluk Islam itu ya perjuangannya panjang Pak. Iya, mungkin apa namanya, saya kan disekolahkan, saya dulu itu dapat beasiswa, saya termasuk mahasiswa terbaik pada saat itu. Mungkin mereka merasa kecewa karena ini kan tugas saya sebenarnya mau ke Jambi ini. Tugas saya ke Jambi, ada di Jambi itu orang-orang Mentawai atau orang-orang suku anak dalam. Sebenarnya tugas saya mau ke sana, tapi saya nggak mau tekan kontrak karena kata hati saya dengan kata mulut saya nggak sesuai lagi, udah berbenturan gitu. Padahal dulu Anda bahagia dengan keuangan waktu itu. Kalau keuangan saya kira insya Allah memang kalau kita difasilitasi, tapi saya udah tua loh. Saya bercermin, oh saya udah punya uban, ya Allah. Kalau saya melakukan seperti ini, lalu bagaimana kehidupan saya di kampung seberang? Begitu saya berpikir. Karena saya yakin setelah saya meneliti Al-Quran, saya yakin bahwasanya kehidupan yang lebih abadi itu ada di akhirat, katanya ada di kampung seberang lah gitu. Jadi itu lebih abadi. Kehidupan dunia katanya sementara. Jadi saya pun berpikir, loh setelah mati saya nanti kemana ya? Saya berpikir begitu sendirian. Jadi Tadi Abang di alumni SCT apa tadi? saya sekolahnya, Ya. saya dulu di Universitas Nomensen Sumatera Utara. Oh, ini no mention ya. Jurusan teologi, saya STH, sarjana teologi. Mempelajari ini nggak Bang? Islamologi. Iya, dipelajari juga. Dosennya siapa? Orang Muslim apa nggak? Kalangan sendiri? Ada apa dosennya ya orang Kristen. Bagaimana caranya mempelajari Al-Quran yang ngajarin orang Kristen? Dia pun mungkin belajar dia. Tapi ada juga memang studi bandingnya di sana. Kalau Abang cukup ininya Bang, apa namanya? Bisa open camp? Abang bersedia open camp nggak Bang?
Maksudnya apa ingin kemana? Tatap muka biar kita tidak menganggap apa ada prank ini loh. Oh, boleh, boleh, Boleh ya? boleh. Boleh di follow teman-teman. Biar beliau nanti open cam ya. Iya. Masih Udah dicatat. 111 pengikutnya. Iya, udah dicatat nomor saya, Bang. Oh, belum tadi, belum di. Tolong Silakan kita- di follow teman-teman ya yang ada di bawah. Sebentar dulu Bang Nandar ya. Saya bukan Bang Nanda, Handi nggak apa-apa, sama aja lah. Ini Bang Andi. Iya, Oh, iya ya. Sebentar saya ambil dulu pena ya. iya. Sebentar ya. Ditulis lagi teman-teman di bawah nomor aku. Biar kita nggak nyangka apa namanya beda, apa? sandiwara apa segala macam. Tadi udah datang, udah telepon Nandar ini loh. Ditulis lagi nomor saya di bawah teman. Ketinggalan tuh tadi, kalau kebablasan. Sebentar ya. Mm. Ya Allah, ya Robbi. Mana no pena aku ini? Alah Tuhanku. Bisa. Mana pena dari sini? Sabar aja dulu Bang, santai nyarinya. Belum ada juga yang ngetik di bawah. Tulis dong di bawah nomor aku biar beliau nanti bisa ketemu nanti. Besok kan Lastri. weekend nih. Lastri. Soalnya besok sore kalau telepon abang ada di saya, besok sore saya tungguin bang. Mau kirim si Nandar nomor Nandar Bang Andi si Juma. Hidupkan dulu lampu. Gak bisa 2 kali. Kalau abang yang menyebutkan nomor abang banyak nanti yang nelpon. Iya, makanya saya Jangan. pun iya, benar. Tolong dirahasiakan nomor saya dulu ya. Ya ngeberbat nanti nomor abang nanti tuh. Kalau telepon saya ya abang tulis aman. Di mana Bang Andi? Belum nampak nomornya tadi mana? Ini Coba teman-teman ditulis nomorku di bawah. Diulang. 0. Bentar. Bentar. Iya ada. Tunggu ya ada yang nulis. Iya. Lagi dong cepetan. Itu tuh bang. Ya, udah. Terbanyak terkirim tuh. Aduh, kehapus. Itu bang, sama men. Nih. Nah ini. Udah kelihatan bang? Udah siap. Gimana tadi apanya tadi mau video call ya? Belum bisa kayaknya. Udah berapa Pak Arif? Jangan video call bang, sini aja nanti open cam di sini. Open can langsung deh. Belum bisa kayaknya. Belum bisa harus turun dulu. Masih 600, masih 600. Masih 900 bang, tunggu 1000 dulu. Yuk. Sabar dulu aja, kita ngobrol dulu aja. Ada yang mau nanya-nanya dulu sama Pak Gultom silakan. Sampai tunggu 1000. Oke. Saya mau tanya apa namanya? Terkait mengenai Trinitas atau Tritunggal ataupun Three in One. Jadi saya meragukan itu, nggak benar itu adanya itu. Kalau yang namanya orang Batak, ini yang bikin kita ragu. Kalau Tuhannya orang Batak itu Debata katanya. Jadi sementara di original teks itu jauh berseberangan dengan apa? Dengan bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa di daerah-daerah, dengan bahasa suku-suku yang ada di Indonesia, nggak sesuai dia. Jadi kita pun sering didoktrin gitu loh. Apapun ceritanya doktrin akal sehat kita mati jadinya. Jadi saya melihat di Al-Quran itu banyak tertulis di situ ada la'allakum tattaqun, ada di situ la'allakum tuflihun, bahwasanya Allah menyuruh untuk dipergunakan akalnya untuk mengenal Allah. Jadi kalau agama tanpa akal kayaknya keliru. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Juma. Tapi yang ingin saya tanyakan, ada satu hal yang saya tanyakan terkait mengenai ketuhanan Yesus Kristus gitu. Apa namanya? Apa mungkin Yesus Kristus itu 100% manusia
100% Tuhan. Ini kayaknya nggak logika. Lalu bagaimana menurut tanggapan Bang Juma mengenai hal ini gitu? Tinggal 150 lagi teman-teman. Silakan di Kalau follow. ya di follow dia. Kalau kita yang jawab nggak enak bang, karena kita muslim tuh nanti dikira monolog. Abang lah yang berkisah. Kan dulu abang sekolah di STT pasti belajar. Ya saya rasa abang lebih senior lah menjelaskan trinitas itu. Kalau Iya. kita menjelaskan bukan pada tempatnya, karena kami muslim. Nanti dibilang sok tahu lu gitu. Kalau abang kan pernah mengalaminya gitu loh Pak Gultom. Iya memang iya sih. Gitu. Iya. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini kebetulan mendekati apa ya Natalan, jadi kita bicaranya pun saya takut saya sekarang posisi saya kan ada di Cikini, jadi banyak orang-orang yang mengintai saya gitu loh. Jadi saya sedang bersembunyi di salah satu tempat ini. Ini barusan ada Pak Haji nelpon saya kalau Pak Gultom butuh tempat di rumah saya bisa. Jadi nantilah setelah kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Ya silakan Pak Gultom. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya memohon lah, dengan sangat meminta tolong pada bapak-bapak semua, gimana agar saya itu dapat beribadah dengan baik. Saya bisa beribadah, bisa belajar, mohon bimbingan, arahan, petunjuk. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran dan hadisnya gitu. Karena kita seorang mubalik, saya juga seorang mubalik. Alangkah baiknya saya dituntun agar bisa profesi saya itu dialihkan ke Islam gitu. Maksud saya, Bang Andi. Iya Bang. Tapi nanti abang KTP-nya udah berubah? Belum? KTP saya sudah dirubah. Terus sertifikat mualafnya ada? Udah dibawa terus? Ada sertifikat mualafnya. Nanti kalau bisa open cam diperlihatkan ya Bang, supaya nggak ada fitnah. Gitu Boleh, ya? boleh. Ya. Boleh Ya, saya tinggal perhatikan. 100 teman-teman ya. Tinggal 90. Jadi saya memang ada yang membimbing saya kemarin di Sumatera Utara, tapi karena kondisi keamanan kita nggak kondusif, sehingga terpaksa saya terbang jauh untuk menenangkan saya gitu, Bang Andi. Jadi abang ini memeluk Islam karena belajar sendiri, bukan karena mimpi gitu, bukan ya? Bukan, karena riset kita meriset Al-Quran. Artinya selama ini apa yang Anda ucapkan waktu misionaris itu tidak sesuai dengan hati nurani, begitu ya Pak ya? Iya benar sekali. Karena apa ya? Kenapa kita harus mesti berbohong padahal kebenaran kita sudah tahu kan gitu Bang Andi. Bang Hendy, boleh aku siap. naik Pak Saiful Gultom? Entar udah 1.000 ya? Pak Arif, pantau Pak Arif. Pak Saiful. Entar dulu Pak, sabar dulu Pak. Sudah 1000. Pak Gultom, bisa Anda keluar dulu? Pak Boleh. Gultom, keluar Boleh, TikTok boleh, dulu, Bang Andi. baru masuk sini lagi. Turun dulu Bang Gultom. Turun dulu. Sebentar ya. Ya, supaya bisa open cam. Oke. Lastri aja Rijul open cam. Keluar TikTok dulu Bang. Keluar TikTok dulu baru open cam. Keluar baru turun masuk dulu, kembali. minta permintaan lagi naik ya di multi nanti. Iya, turun dulu. Turun dulu. Jangan lupa ya turun dia. Ya, saya cuma menyampaikan sedikit aja Bang Juma ya, Bang Andi. Alhamdulillah Siap. ya, kedatangan Ya, Bang. Kodonde yang masih 2 hari di Medan, ada 3 yang mualaf. Hari ini 2, cewek 1, Cina 1, yang laki-laki Cina. Semalam kemarin Cina 1. Alhamdulillah. Masya Allah. yang mualaf. Di Medan ya Bang, di kota Medan ya Pak. Iya betul Bang Andi. Masya Allah. Kalau nggak salah Kodoni masih di sana ya? Udah balik? Masih hari Senin kayaknya pulang. Besok kami mau ke Brasagi, mau ke inilah tempat apa namanya minoritas Islam di sana. Oke. Baik, salam buat beliau, sehat-sehat selalu, semangat. Nah ini Pak Gultom udah naik nih, udah bisa kayaknya nih, tunggu ya. Sabar ya Bang. Saya nggak open cam dia nih. Saya minta dia open cam, buat bisa nggak ya? Udah bisa. Diterima Pak, itu diterima. Oh ya, sabar.
Hati-hati yang tidak layak masuk kamera ya. Tuh ya udah bisa. Ini dia. Pak Gultom. Oh, ini sertifikatnya. Iya, benar. Nampak Bang Andi? Nampak Bang. Nah, ini dia. Berarti ini nggak framing, benar-benar A1. Terima kasih Pak Gultom atas kejujurannya. Ini Dari rekomendasi dari MUI juga ada Bang Andi. boy, mantap. Ini Keluarga dari Pak gimana Pak? Keluarga ditinggal dong. Gimana keluarga? Anak istri? Iya, saya tinggal. Ini dari apa? Oh, dari Basnas. Iya. Oke. Ini dia. Nanti Abang besok saya antar ke masjid. Ini Pak di Menteng Pak. Di Menteng. Iya, saya pun di Menteng sekarang di Cikini. Oh di situ. Iya. Oh itu mah teman saya semua di situ Pak. Dekat dengan pengadilan tinggi, pengadilan Iya, tapi paham. negara. Ustaz Kainama sering di situ, Ustaz Uno. Dulu waktu Brother Hijab datang ke situ semua. Ya nantilah Pak, insyaallah ketemulah. Semalam saya minta tolong sama Ustadz Pak Fadlan yang ada Mualaf Iya. Center. Mm-mm. Tapi kayaknya saya nggak diterima loh Bang. Nanti saya coba telepon beliau suruh masuk ya. Tunggu, silakan keluarga mau nanya-nanya apa? Ini ada Kristen mau nanya-nanya nih. Boleh. Silakan. Selamat malam Pak Saipul. Selamat malam Pak Saipul. Oh, selamat malam. Iya. Terima kasih. Selamat malam juga buat teman-teman, buat Bang Juma, Bang Handi, Bang Arif. Ini Bang tadi dengar Pak Saipul ya. Saya tadi mendengar pengakuan Pak Saipul udah mualaf ya kan. Artinya sudah berpindah iman. Dan ada sedikit tadi Udah. agak Sebentar, saya tutup kameranya aja karena udah memperlihatkan sertifikatnya ya. Jadi kamera udah saya tutup biar beliau lebih nyaman. Silakan. yang perlu kutekankan adalah nggak perlu takut Pak Saipul. Artinya iman kepercayaan Bapak itu adalah hak pribadi Bapak. Kalau Bapak mengimani Muslim atau tidak percaya pada Yesus itu, ya nggak masalahnya itu. Dan kami umat Kristen nggak tahu lah ya, tidak terganggu. Artinya kalaupun ada keluargaku itu apa dia ya, hak asasi dia. Dan apakah dia akan kami hindari atau kami benci? Kayaknya enggak. Hanya saja memang kecewa ada. Artinya, lo kok ditinggalkannya Yesus gitu kan? Iya masuk neraka. Tapi kalaupun dia harus ke situ, kenapa kami artinya memberikan kebebasan terhadap dia menentukan pilihannya adalah bukan Yesus berkata, itu dia, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Kalau memang Tuhan tidak memilih aku ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu memang nggak masuk. Jadi nggak ada pemaksaan. Artinya bukan kita yang memilih Tuhan itu yang sudah memilih kita. Begitu konsep kami. Jadi nggak perlu jadi takut Pak Saipul. Nggak ada yang Kristen ngejar-ngejar hanya karena Bapak mualaf. Kok jadi diancam? Yang ngancam itu yang kusalahkan. Ngapain kok ancam orang mualaf? Biarkan aja mualaf. Orang itu dia pilihan dia kok. Salah itu, nggak ada guna. Kalau memang kau pilih mualaf, ya bagus, nggak masalah. Apakah dengan mualafnya kau nggak jadi temanku? Salah juga, ngapain? Aku berteman denganmu bukan karena agamamu, ya memang karena kita cocok berkawan contohnya. Begitu. Jadi salah itu, nggak. Dan bagi orang Kristen, nggak boleh membenci orang yang mualaf, itu hak asasi dia. Terkecuali Pak Saiful setelah mualaf, Bapak menjelek-jelekkan agama lama, Bapak menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, itu berarti Bapak yang sudah Bapak tinggalkan sajalah. Atau maka Bapak harus dalami apa yang baru itu, yang Bapak yakini itu, memperdalam dan menambah keyakinan di situ. Tapi kalau Bapak jadi ikut menjelekkan, artinya Yesus, Bapak berteriak Yesus bukan Tuhan, ya itu dalam diri Bapak pribadi Bapak aja lah itu. Agar Bapak jangan dibenci.
begitu. Dan saranku untuk teman-teman Kristen, nggak perlu mengejar Pak Saipul ini, membenci dia hanya karena dia mualaf. Ya didoakan aja lah, semoga Pak Saipul ya mendapatkan pilihan yang baik lah. Artinya ya kalau memang itu ya sehat-sehat lah, dapat rezeki Pak Saipul, begitu aja. Terima kasih. Sebenarnya sih Pak Silakan, Saipul Bang. nggak takut, dia tadi masalah keluarga aja gitu. Jadi makanya, tapi Pak Saipul yang ceritain sendiri Pak Saipul. Dibuka mic-nya Pak Siapa Saipul. yang ngancam Pak Saipul? Nggak boleh Dibuka ngancam. mic-nya Pak Saipul. Nggak boleh diancam itu, hak asasi dia itu. Dibuka mic-nya Pak, ke mute. Pak Saipul dibuka mic-nya. Ini diterima Pak. Ajarin Pak yang di belakang. Nih. Nah, diterima Pak. Ke mute dia nggak bisa. Nih. Kan moderatornya bisa biasa. Nah udah bisa. Ya silakan Pak Saipul Nah, ceritain sudah. sendiri. Silakan. Siapa yang ngancem dan terusnya silakan. Kita memang banyak ancaman yang masuk ke kita, mungkin karena masih baru-baru itu barangkali. Yang ancam dari pihak keluarga, Pak, ada dari pihak luar? Ada dari keluarga, ada dari jemaat. Jemaat. Kok bisa gitu? Kok kan Ya mungkin kayak mana ya, apalagi menjelang Natalan seperti ini, mungkin kekurangan guru atau bagaimana di kampung kita. guru apa, Pak? Ya, saya pun kurang tahu persis apa sebabnya, jadi saya bilang saya kan memilih ataupun masuk ke agama Islam itu kan bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa, itu karena memang saya alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi apapun ceritanya, apapun yang terjadi, saya sudah siap sebenarnya menerima tantangan apapun yang terjadi pada saya. Tapi aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau bisa saya jangan mati terbunuh lah. Saya memohon mudah-mudahan saya dikasih umur yang panjang, bisa lagi belajar agama Islam yang lebih dalam, mendalami agama Islam itu gitu. Agar saya bisa menebus dosa-dosa saya yang selama ini. Gitu. Tidak tahukah kamu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Hijrah juga menghapuskan dosa-dosa sebelummu. Iya, saya memang berasa berdosa. Saya kira tentunya saya harus beribadah, banyak berjihad untuk menebus dosa-dosa saya sebelumnya itu, Pak. Pak Saipul, Iya. boleh nanya, apa ajaran Kristen yang Bapak tidak yakini yang mengakibatkan Bapak keluar dari kekristenan? Yang membuat saya keluar dari Kristen itu di surat Yohanes. Surat Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini redaksi ayatnya ini kayaknya kurang apa ya? Kurang logis gitu. Redaksi ayatnya ini keliru. Keliru, iya. Oh, pada mulanya ada ya Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Ayat kedua. Di ayat 14-nya pun firman itu telah 14. menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam iya. di antara kita. Benar. Jadi Masalahnya adalah ini yang agak nggak mampu Bapak cerna bagaimana apanya nih penjelasan ayat ini, begitu Pak Saipul. saya kurang mampu mencerna itu karena keliru kali gitu. Masa mungkin pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti pada mulanya adalah Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Jadi saya pun mana yang benar ini? Jadi saya bingung jadinya. Jadi itu yang perlu Bapak tanyakan pada mereka yang ahli yang mengerti akan konsep ini. Itu dia. Iya. Dan satu lagi yang membuat saya nggak percaya, Ya. original teksnya yang dari Yunani itu, saya kurang